Halo teman-temanku yang baik hatinya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-temanku semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di vlog harian Warung Idola. Ini aktivitas pagi hari saya teman-teman. Saya ajak ke warung kira-kira pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Selain saya jaga warung juga teman-teman, saya melakukan perekapan barang-barang yang sudah stoknya tinggal sedikit. Kebetulan hari ini juga saya akan belanja barang ke toko di mana saya akan berbelanja. Saya juga nanti saya akan buat video proses perjalanan saya dari rumah menuju toko di mana tempat saya berbelanja yang memang cukup jauh dan saya menggunakan kendaraan motor. Ya, teman-teman bisa lihat nantinya di video-video saya berikutnya bagaimana aktivitas saya berbelanja dengan jalan yang luar biasa tidak bagus sehingga membuat saya kewalahan dalam berbelanja teman-teman. Ya, syukur-syukurlah teman-teman yang berada di perkotaan yang dekat dengan tempat berbelanja bahkan bisa pesan-pesan barang-barangnya itu ya bersyukurlah. Tetapi kami di sini kalau tidak menggunakan kendaraan motor ya harus kendaraan roda 4. Dan pasti sudah kalau kita pakai kendaraan roda 4 ya pastinya kita harus sewa. Dan kalau sewa ya lumayan untuk uang sewanya itu di kisaran 300 sampai 400-an teman-teman. Nah, karena memang jangkauannya cukup jauh, kurang lebih 10 kilo sampai 15 kilo ke tempat di mana saya berbelanja teman-teman. Di samping itu juga jalan yang rusak itu yang membuat kita kewalahan dalam berbelanja teman-teman. Sehingga saya berbelanja hanya menggunakan motor teman-teman. Jadi kalau misalnya barangnya banyak, ya kadang 2 kali balik, 3 kali balik. Kalau satu hari itu nggak habis, maka besok baru balik lagi ambil barangnya, dititip di toko dulu. Karena saya pikir-pikir kalau saya sewa angkutan seperti mobil, itu kan uang sewanya di 300-an sampai 400-an. Itu kalau saya manfaatkan untuk berbelanja barang-barang yang lain ya lumayan kan untuk menambah kebutuhan barang-barang yang ada di warung. Sudahlah kalau bagi teman-teman yang sudah punya warung atau toko yang besar, biar sewa mobil itu juga nggak berpengaruh. Tetapi bagi kami yang modal kecil seperti ini, hanya warung ya istilahnya warung rumahan kayak begini, sudah pasti berpengaruh bagi kami, sangat terasa ketika kita mengeluarkan uang 400-an untuk sewa mobil teman-teman. Dan mudah-mudahan di video-video berikutnya saya bisa membuat video perjalanan saya dari rumah ke tempat toko perbelanjaan saya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat perjalanannya, jalannya kayak gimana, terus jangkauannya ke toko itu seperti apa. Sehingga teman-teman juga bisa melihat pemandangan-pemandangan yang ada di daerah saya dalam perjalanan menuju toko teman-teman ya. Dan di kesempatan ini teman-teman saya sedikit mau sharing kepada teman-teman, lebih khususnya kepada teman-teman pemula seperti saya yang baru merintis usaha warung sembako teman-teman ya, dengan modal yang kecil. Ada 5 barang teman-teman yang tidak boleh diberikan kepada pelanggan yang mau bon teman-teman. Apa-apa saja barang-barangnya nanti saya uraikan di sini teman-teman. Yang pertama, rokok teman-teman. Kenapa rokok tidak dianjurkan untuk diberikan bon kepada pelanggan yang mau bon? Dikarenakan rokok memiliki modal yang cukup besar untuk kita belanjakan teman-teman. Saya contohkan di sini rokok satu slove-nya kita ambil 310.000 teman-teman. Nah, ketika kita yang masih baru membangun usaha warung sembako, sudah pasti itu cukup besar untuk modal satu slove itu teman-teman. Sehingga ketika kita berikan bon kepada pelanggan, nah terus pelanggannya nanti bayar 1 minggu, 2 minggu, sedangkan kita mau butuh modalnya diputar kembali. Nah itu menjadi kewalahan kita teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali memberikan barang tersebut teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ada gula. Gula juga itu membutuhkan modal yang cukup besar teman-teman.
Harga gula di sini teman-teman dalam satu sak itu kena 750 teman-teman. Tetapi saya juga belum tahu apakah untuk harga sekarang udah naik apa belum. Tetapi saya belanja kurang lebih 2 minggu yang lalu itu 750.000 teman-teman. Nah, dengan harga demikian sudah barang tentu bagi kita yang masih baru, yang baru merintis, apalagi dengan modal kecil, itu juga cukup besar. Sehingga itu tidak boleh kita berikan bon kepada pelanggan agar perputaran warung kita bisa lebih cepat berkembang teman-teman. Ketika tersendat di bon dengan modal segitu, nanti kita agak kewalahan untuk belanja berikutnya teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada beras teman-teman. Nah, beras juga itu cukup mahal teman-teman. Dia harganya sama dengan rokok ya teman-teman. Kalau untuk beras yang standar kualitas yang biasa diproduksi oleh orang-orang yang ada di daerah sini itu cukup harganya cukup boleh lah, cukup mahal. Kurang lebih harga per saknya itu 310.000. Jadi dia sama dengan rokok. Tetapi kalau yang beras karung kuning itu sampai dengan kisaran harga 350 teman-teman di sini. Sehingga itu juga tidak bisa dianjurkan untuk kita yang baru membangun warung usaha sembako teman-teman. Apalagi beras itu kan sangat lancar ya teman-teman. Kalau hanya dalam satu sak saja teman-teman itu 2 hari 3 hari sudah habis barangnya. Jadi tidak boleh kita memberikan bon barang-barang tersebut. Selanjutnya ada Supermi teman-teman. Supermi juga salah satu barang yang paling lancar di warung saya teman-teman. Itu stoknya cepat habis sehingga Supermi juga itu tidak dianjurkan untuk diberikan bon. Sudahlah kalau bonnya 1-2 hari, tapi kalau bertahan sampai 1 minggu 2 minggu ya kewalahan kita yang mau belanja ulang begitu. Jadi Supermi tidak dianjurkan. Di sini harga Supermi di kami itu 122.000, ada yang 122.000, 120. Selanjutnya barang yang terakhir itu teman-teman yaitu minyak teman-teman. Minyak di sini kami menjual ada 2 macam teman-teman. Ada minyak saset yaitu minyak kita ya. Minyak kita itu harganya per dos kami ambil itu 168 teman-teman. Jadi isi 12. Nah, dan juga ada minyak yang kami jual yaitu minyak curah Sofia. Itu harga per dosnya itu 320.000 teman-teman. Itu isinya 18 liter teman-teman. Nah, jadi barang-barang yang saya sebutkan ini itu barang-barang yang ya tidak boleh diberi utang. Karena barang-barang yang saya sampaikan tadi itu sangat lancar dan butuh modal untuk dibelanjakan kembali tiap saat teman-teman. Jadi itu ya teman-teman barang-barang yang tidak boleh kita berikan kepada pelanggan yang mau bon, apalagi kita yang masih pemula. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang pemula. Oke, mungkin sampai di situ saja, nanti kita bertemu di lain waktu. Oke, bye-bye.